saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Siwi. Pagi Bu Ida. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pertemuan ini ya Bu Siwi, saya sampaikan beberapa hari yang lalu. Saya meminta waktu Bu Siwi begitu untuk di sini saya akan mengadakan kegiatan supervisi. Jadi kegiatan supervisi ini adalah tugas saya dari calon guru penggerak modul 2.3. Nah, di kegiatan supervisi ini nanti saya sebagai calon guru penggerak diminta mensupervisi salah satu rekan sejawat. Nah, alhamdulillah Bu Siwi memberikan kesempatan begitu ya ke saya, saya ucapkan terima kasih. Nah, saya sampaikan dulu tahapannya ya Bu Siwi. Ada 3 tahapan supervisi. Yang pertama praobservasi, yang kedua observasi, kemudian yang ketiga pasca observasi. Nah, pertemuan pagi ini kita akan mengadakan kegiatan praobservasi, gitu ya Bu Siwi? Ya, siap Bu Ida. Iya. Sebelum bertanya lebih lanjut, untuk kegiatan pagi ini apa harapan yang ingin dicapai oleh Bu Siwi? Harapan saya pertama-tama itu merasa senang ya dengan adanya kegiatan ini, dengan Bu Ida mengajak saya untuk terlibat dalam tugasnya Bu Ida, yaitu dengan menyupervisi saya. Jadi saya harapannya itu dengan adanya kegiatan supervisi ini nanti membuat saya memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dalam pembelajaran yang akan saya lakukan pada besok. Baik. Ya, tentunya nanti kita bersama-sama ya Bu. Ya. Ya, oke. Untuk tema pembelajaran di kegiatan besok yang akan Ibu lakukan itu tentang apa? Saya besok mau mengambil tema tentang pemanasan global. Jadi saya besok mengambil di kelas 11 MIPA 1. Oke, tentang pemanasan global di kelas MIPA 1 ya. Oke, untuk tujuan pembelajarannya sendiri seperti apa Ibu? Ya, untuk tujuan pembelajarannya yang pertama itu harapan saya nanti siswa dapat menjelaskan terjadinya pemanasan global. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab terjadinya pemanasan global. Yang ketiga, mengidentifikasi dampak pemanasan global. Yang keempat, memecahkan pengendalian pemanasan global. Oke, berarti ada 4 tujuan ya Bu ya. Dari pertama menjelaskan dulu begitu ya pemanasan global itu apa, mengidentifikasi dari penyebab dampak, lalu bisa memecahkan, mencari solusi gitu ya Bu. Paham begitu ya anak. Baik. Lalu untuk area pengembangan yang akan Bu Siwi lakukan apa Bu? Ya, saya ingin mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan keterampilan sosial emosional, karena hal itu menjadi salah satu upaya peningkatan mutu pembelajaran yang akan saya lakukan pada besok. Baik. Jadi ada dua hal terkait pembelajaran berdiferensiasi dan keterampilan sosial emosional untuk menunjang tadi tujuan pembelajaran itu sendiri begitu Ibu. Oke. Lalu kemudian strategi apa ini Bu yang mau dilakukan biar area pengembangan itu berhasil memunculkan tujuan-tujuan yang tadi sudah diharapkan? Ya, untuk yang pembelajaran diferensiasinya saya lakukan dengan melihat gaya belajarnya di kelas 11 MIPA 1. Jadi sebelum pembelajaran saya sudah memberikan angket. Angket itu berisi tentang gaya belajar. Nanti setelah mereka mengisi angket, saya akan mengelompokkan berdasarkan hasil dari kecenderungan yang mereka isi dari angket tentang gaya belajar itu. Saya juga menyiapkan materi untuk menunjang gaya belajar tersebut, antara lain itu berupa artikel, podcast, video, dan alat peraga atau praktek. Ya, jadi saya memfasilitasi untuk materi itu berupa tadi ada artikel, podcast, video, dan alat peraga. Jadi saya itu untuk memfasilitasi gaya belajar visual, audio visual, dan kinestetik.
Setelah mereka sudah mengisi angket, saya sudah tahu gaya belajarnya, saya kelompokkan berdasarkan hasil angketnya. Mereka akan berdiskusi sesuai dengan kelompoknya, Bu. Nah, setelah mereka berdiskusi, nanti saya meminta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Begitu. Berarti diferensiasi yang akan Ibu Siwi ambil dari pembelajaran ini adalah menggunakan diferensiasi konten dan proses, begitu ya, Bu? Ya. Ya, baik. Diferensiasi konten terkait tadi pembagian kontennya sudah diklasifikasikan audio, visual, kinestetik begitu ya. Sedangkan prosesnya nanti anak menyimak begitu ya apa yang sudah disiapkan tadi oleh Bu Siwi. Anak kemudian melihat terlebih dahulu begitu ya di kelompoknya, baru mereka melakukan proyek gitu ya, pekerjaan atau tugas kelompok yang akan kemudian ditindaklanjuti nanti dalam bentuk presentasi. Ya, betul. Jadi diskusi bersama kelompok. Baik. Lalu untuk keterampilan sosial emosionalnya bagaimana? Untuk keterampilan sosial emosionalnya, saya besok akan menggunakan strategi roda emosi di awal pembelajaran. Nah, itu untuk membangun kesadaran diri siswa. Setelah itu, selain roda emosi, saya juga menggunakan ice breaking. Itu juga untuk membangun manajemen diri dari siswa dan memaksimalkan diskusi kelompok untuk mengembangkan keterampilan sosial dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Luar biasa. Jadi seperti yang kemarin sudah kita diskusikan itu ya, mau saya mencoba beda. Iya, baik. Gak apa-apa Bu, bagus itu. Jadi kan langsung action begitu ya Bu, untuk membangkitkan keterampilan sosial emosional anak atau murid. Baik. Sudah dipaparkan semua berarti ya Bu, terkait tadi dari tujuan, area pengembangan dan strategi. Nah, ada yang ingin disampaikan lagi dari Bu Siwi? Apa ya yang saya ingin sampaikan? Perasaan ya Bu ya, mungkin agak merasa grogi, cemas untuk kegiatan besok karena masih merasa kurang untuk persiapan pembelajaran pada besok seperti itu. Karena baru berupaya gitu. Iya, berupaya mencoba hal yang baru. Iya, nggak apa-apa Bu. Wajar begitu ya kalau saya lihat ketika memang menjalankan sesuatu atau meningkatkan begitu ya, meningkatkan yang tadinya biasa aja naik level lah begitu ya. Tapi kalau yang saya lihat sebenarnya sudah runtut begitu ya. Tadi perencanaannya sudah ada, Bu Siwi sudah menyiapkan, kemudian juga sudah memahami begitu ya tahapan-tahapannya. Saya pikir nanti tinggal eksekusi Bu. Hasil ini saya sudah rasanya sudah punya bayangan gitu ya, besok Bu Siwi itu mau praktek kayak gimana. Saya sudah merasa kita lihat besok lah begitu ya Bu. Semoga sesuai dengan rencana. Oh iya, semoga sesuai dengan rencana. Amin. Tidak ada kendala teknis gitu ya Bu. Kita juga kondisinya sehat, Bu Siwi sehat. Amin ya. Ya baik. Ada lagi Bu? Setelah kita berdiskusi ya Bu Wida ya, saya sedikit tadi grogi, cemas, tapi setelah berdiskusi menjadi merasa senang, lega ya, karena bisa menceritakan apa rencana yang akan saya lakukan besok. Jadi saya juga berterima kasih kepada Bu Ida karena sudah membimbing saya untuk kegiatan supervisi besok. Baik, ya Bu. Oke, di sini kita itu bentuknya kolaborasi gitu ya, kemudian saling mengembangkan begitu ya. Kita tidak ada yang unggul lah, kita bareng-bareng saja. Semoga yang kegiatan yang sudah kita persiapkan ini tadi, seperti yang saya sampaikan itu lancar. Ini juga bisa ke depan dilanjutkan gitu Bu. Kita lihat untuk supervisi besok. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan praobservasi ini. Terima kasih ya Bu Siwi untuk kegiatan pagi ini. Tinggal kita persiapkan untuk besok. Baik, saya akhiri ya Bu. Dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
biasa saja itu terus yang nggak apa-apa ditulis. Yang sudah bisa ditempel di kertas yang ada di papan. Boleh kalau bingung namanya untuk cari apa ada apa. Biasa aja sih. Apa ya? Biasa aja ya. Berarti biasa ya biasa aja. Perasaan apa biasa aja? Seperti hari biasa kalau kamu biasanya sedih berarti hari ini juga sedih. Biasa aja tuh nggak berarti ya. Perasaan yang gimana perasaan kalau perasaan bahagia dari bahagia kan berarti kamu penuh senyum kan, berangkatnya dengan penuh senyum, semangat. Biasa aja. Ya yang sudah bisa ditempel di papan. Yuk. Mengantuk. Karena semalam habis begadang. Ya boleh di sebelahnya, nanti kalau di bawahnya agak kanan. Nah kayak gitu, ditumpuk. Itu tadi tuh. Ada mundur tuh. Sini di sini di bawahnya. Masih banyak yang belum? Di bawah. Ini agak ke atas biar masuk ya. Sini nih. Jelempit ya, pegang di sini ya. Mana full ya? Ya, nah di situ nggak apa-apa. Ya, di situ nggak apa-apa. Ya jangan tutup pikiran yang penuh dengan lope-lope siapa? Udah semuanya? Ya, perasaannya hari ini tuh banyak yang apa? Biasa aja. Ada yang perasaan hari ini bahagia, ada yang saking bahagianya sampai ada lope-lopenya. Kan berarti itu sangat bahagia sekali ya, bahagia dan semangat. Sedih, galau, capek, tapi emotnya senyum. Itu bagaimana ya? Berarti ini pura-pura bahagia, padahal di dalam hatinya memendam banyak perasaan, ada sedih, galau, capek, tapi tetap senyum ya. Saya hari ini merasa senang karena harusnya libur. Berangkat. Ini sangat jujur sekali, tapi tetap bahagia kan ya. Nggak enak badan, soalnya pilek.
Korek kayak gini. Dia habis yuk. Ya. Tapi nanti koreknya tadi di kelompok yang satu. Sisi Pak. Mana tadi kelompok yang satu ke belakang? Iya, Bu, malah di bawah. Nututin dua. Atau dua mau yang ini, dua mau yang knalpot. Iya, Mama. Biar selesai semuanya. Ini kok dewek. Ini dimasukin ke knalpot, Bu. Nih, knalpotnya kan kamu. Ini gede, Bu. Nah kan yang aku kan anak gas. Tetap ada gas yang masuk ke sini kan? Ke titik anak gasnya. Anak gas. Ya kalau saya cari yang segede knalpot sih. Giniin, Bu. Nah, ya kayak gini ditekuk aja nggak apa-apa. Ini ditekuk, ini terus ditutup. Ya nanti kan otomatis ini ada perubahan. Gitu. Aduh, apa sih motornya? Itu, Bu. Itu Motornya yang biru, kuncinya siapa? Ya udah. terus aku di sini. Mana baru? Iya. Di Fatih. Kayaknya madal dulu deh ya ruang klasik ini ya. Sih. Sampai kapan sih? Yang penteng. Orang kok. Wis. Udah nyala belum? Kurang kayak mbok yen. Kira sing nyolder siapa, Bu? Gede banget. Lihat. Iya, Mbok. Mati, Bu. Ini mati orang bulu. Fokus di itu aja yang enggak apa-apa, makan ininya. Mati mbok ya. Ora, Bu. Emang kayak gimana, Bu? Sampai nanti rokoknya habis ya. Apa Soalnya apa tuh rasik? Geruk hai oh. Boker Kertasnya kedal banget cara aku. kepanjangan coba itu di itu dulu kertasnya. Nanti kan dia nggak jadi masuk ke bawah ke itu. Dan emang kertasnya. Apa tisu pula nanti malah tisunya itu. Maaf, Yen. Jadi jangan dipakai. Koreknya. Motornya nggak keluar itu nih. Ini motor siapa? Iki. Mel. Sini teman kan? Gedein. Iya, Pak. Keluar nggak? Sampai Gede banget. Apa sih? Gedean. Jika apa jika? orang itu apa milih motor teknik kasih motor enek. Motor siapa ya? Motornya siapa ya sih motor dia Om Kamil. Pakar Siman. Ulung, Cik. Lepak dari Jerman ya ora kae. Ayo enggak lu. Ambil isunya. Saya buat nyamuk. Udah, Ciko tengok. Nyala ya. Nyala Rian. Itu gabuk. Nyala Ciko. Jadi kan enggak ya, Pak? Kon anak gede. Ya seperti nanti kamu kalau
sampai habis ini, Bu. Ya, saya juga udah menjadi. Lucu kok. Aku mau mel. Ya tahu anak kusek ya. Mel dulu mel. Dia keren dia. Ayo bias. Ini bias kalender. Ini mereng. Jadi gelap guys. Ih, betul sepele. Jadi kalau mantan sahabat. Padahal satu rokok tuh igi ya. Ya itu bahayanya rokok. Jadi ora kok. Gue ya no. Gue bisa sampai. Gue bisa apa? Nungkare sapa? Ini keren. Saya sapa? Tahun biru. Kurang berapa ya? Pakai biasa. Ya, ditunggu sebentar dulu ya. Ini kan berarti botol yang satu ya yang masuk ya. Ya, tunggu dulu yang botol yang keduanya. Nih. Ya, masukkan, usah kan? Nanti kalau udah habis langsung ditutup tisu atasnya ya. Ya, Bu. Ya, jadi Bias ke berarti kita tutup ya. Apa? Ya, iya. Mana dong? ini belum. Dia ya, dia yang orang ya. Ya, orang jadi ya. Orang jadi. Mana motor ubi? Jadi. Di sini jadi orang apa? Di kotaknya. Kotaknya sih. Hai, Bu. Kulit untungnya tuh jeruk, kurang kaya, kurang tisu kekayaan bisa mau dikain di sini kok di mata ini kepriwe mau diopok nang buruk Wis jeruk, asek. iya kepriwe yo ini pernah ngomong apa ini sampai kene lu kepriwe ya yo kudune kae sing akeh Oke, balik di kapaknya takon nih. Yes lah. Ih, sumpah buka. Sumpah buka.
lagi ana di muka nama gue. gawe kain Terus aku tahu ya ana sing mau iku cawe itu. gawe apa kata-kata aku ada iya Gampang. foto sih ngomong Ini kupura. angin teh Aku dipani. sebenarnya di kelas Oh penjelasannya. Udah habis? Penjelasannya kayak gini. Isu ini bagaikan paru-paru kita. Ya bagus, nggak apa-apa. Itu nanti kamu jelaskan ya. Ya paling nggak kamu merasa bebas sedikit. Nanti yang bebas itu pengertiannya apa? Terus ini hasil praktikum kamu. Berarti nanti kamu ya, kamu nanti yang presentasi. ya yes gitu ayo kita gue ya bisa anak Nanti berarti dipresentasikan dari hasil praktikum yang sudah kamu coba. Yang pertama ini nanti kan dibuka, berarti diamati perbedaan tisu dari asap kendaraan dan yang kedua dari asap rokok. Ya, nanti dijelaskan di depan ya. Gila orang enggak buku. Gua presentasi aja. asik sendiri Yusuf nanti perwakilan kelompok. Kelompok yang satu sih mana? Lagi ini Cika udah Ya. satu lagi itu Bu yang asap Oh, yang asap kendaraan. tapi sendiri Ya, sedikit ya. Apakah nanti tole itu ya? Tutupnya tekan dulu apa dulu. Di yang mana sih motornya mana? Di belakang. coba. Udah nggak apa-apa. Udah mau habis nih itu motornya. ini Quran sendiri kok Ya. Ada itu, tetap ada yang masuk ke situ. Atau kelompoknya udah selesai boleh nunggu di dalam, nggak apa-apa. Kelompoknya Yeni boleh nunggu di dalam ya. Sambil dipersiapkan nanti yang mau dipresentasikan ya. Sampahnya ini dibuang di tempat sampah yang tidak pakai. Ini ya. Ini sudah masuk. Bu jangan di sini Bu Oh, tisunya belum ya. Habis kok sih. Ada kan itu yang masuk kan dari itu ya kan. jadi digoyang-goyang nah anginnya metu bisa apa Mbak? Cek muka bisa yang main Buka ya, ini kamu amati itu yang satu botol satu berarti asap kendaraan. Botol dua tadi apa? Asap rokok.
Aku akan presentasikan di depan. Untuk piano, presentasi di depan. Buka kabaran sih. Ini dibuka. Ini kan berarti foto satu itu berarti apa? Masuk ke dalam. Dua itu adalah kalau nanti kamu amati di sini itu di bawah warna apa? Ya, tulis di buku nanti dipresentasikan. Masuk dua itu apa? Asap ini di sini ada di bawahnya. Ya. Ini udah selesai.
Yuk, dari kelompok A1 dulu. A1. Perwakilan aja ya, nanti yang maju di depan ya. Ayo. Kalau sendiri nggak berani boleh berdua, yang satu menemani.
gelap. Hal ini disebabkan karena oleh gas karbon monoksida yang ada di dalam asap kendaraan. Bayangkan tisu ini adalah paru-paru kita. Hal ini sangat tidak baik untuk kesehatan. Begitu juga dengan asap rokok yang membuat warna tisu berubah menjadi kuning. Bayangkan jika ini paru-paru kita dan hanya baru satu batang rokok saja yang dihisap. Bagaimana jika ribuan batang rokok yang dihisap oleh manusia? Tentunya bukan hanya manusia yang akan mengalami dampaknya. Selain itu, penyebab pemanasan global bukan hanya asap rokok dan asap kendaraan. Banyak seperti efek gas rumah kaca, CFC, terus dari alam juga bisa, misal kayak gunung meletus yang dapat mempengaruhi perubahan iklim secara drastis. Saya akan menjelaskan tentang asap pabrik. Coba ini bumi. Nah, di sini ada perkotaan, pabrik, industri yang membuang asap hasil industri secara sembarangan. Nah, hal ini akan menyebabkan seperti ini. Nah, kan ini asap rokok. Ini bahaya bagi paru-paru kita. Ini paru-paru kita. Nah, bayangkan asap pabrik mengumpul, terus menyebabkan hal yang seperti ini pada paru-paru dunia. Paru-paru dunia itu apa? Paru-paru dunia adalah hutan. Nah, bagaimana jika hutan yang terkena asap pabrik tersebut? Pastinya akan mati dan matinya hutan secara luas akan menyebabkan turunnya jumlah fauna flora di dunia ini yang dapat menyebabkan keseimbangan ekosistem terganggu. Kemudian ada gas efek rumah kaca. Mana ya? Dihapus dulu mungkin. Hah? Yang lebih jelas. Ini sinar matahari datang ke arah bumi. Nah, terus kan masuk. Nih. Ini sinar matahari. Nah, ini atmosfer. Ini bumi. Nah, ini gedung berkaca tingkat. KPR. Maksud nggak? Gedung berkaca lain. Nah, ketika matahari sinar matahari masuk, dia akan keluar. Nah, ketika mati kan? Nah, ketika gas efek rumah kaca terpengaruh di atmosfer, sinar matahari yang seharusnya keluar akan terperangkap di dalam sehingga menyebabkan panas bumi meningkat. Terus apa lagi ya? Gas CFC. Gas CFC itu chlorofluorokarbon yang disebabkan oleh kulkas, AC dan lain-lain yang dapat menipisnya lapisan ozon. Lapisan ozon. Lapisan ozon, lapisan ozon. Ini cara kerja lapisan ozon. Sinar matahari mengeluarkan radiasi. Nah, radiasi. Ketika melewati bumi, terdapat lapisan ozon yang dapat menolaknya. Tahu? Bahasanya apa? Anak-anak astronomi tahu? Menahan panasnya matahari. Biar radiasi matahari itu nggak masuk. Nah, karena sekarang karena pemanasan global, lapisan ozon sudah memiliki lubang yang ukurannya lebih besar daripada benua Antartika. Bayangkan, benua Antartika yang luasnya 14,2
kilometer persegi. Lapisan ozon lebih luas daripada itu. Oleh karena itu, suhu bumi yang sekarang sangat meningkat seperti cuaca ekstrim yang melanda Asia, negara Asia, di India bisa mencapai 45 derajat kayaknya. Saya lupa. Itu bisa disebabkan oleh menipisnya lapisan ozon. Terus selain dari manusia, peristiwa alam juga mempengaruhi perubahan iklim. Contohnya gunung meletus. Letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 yang menyebabkan cuaca ekstrim di seluruh dunia. Yaitu ada yang tahu Pulau Greenland di Denmark, Greenland, dan Pulau Iceland. Nah, dulunya Pulau Iceland itu pulaunya es. Pulaunya es semua, jadi namanya Iceland. Karena letusan Gunung Krakatau yang menyebabkan perubahan cuaca ekstrim seluruh dunia, Pulau Iceland ini berubah, yang tadinya es semua sekarang jadi daratan hijau. Coba kalau nggak percaya. Nah, selanjutnya ada Pulau Greenland. Pulau Greenland itu tanah hijau.
semuanya. Buanglah, tidak membakar sampah. tidak membakar sampah. Berarti apa? Ulang, tapi berarti kamu juga harus mengurangi penggunaan plastik karena plastik itu tidak bisa didaur ulang. Kakak dia ada yang mau ditanyakan dari untuk yang pemanasan global? Sudah paham semua ya? Alhamdulillah sudah paham semua. Berarti hari ini kita sudah mempelajari tentang pemanasan global. Terima kasih atas antusiasnya untuk belajar pada hari ini. Saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Terima kasih. Ya, selamat pagi Bu Siwi. Pagi Bu Ida. Ya, gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu untuk pagi ini bisa duduk bersama dengan saya, membersamai di sini. Kita akan mengadakan kegiatan supervisi akademik untuk pasca observasi ya Bu. Ya, saya sampaikan terlebih dahulu ya Bu bahwa kegiatan kita yang berkaitan tentang pembelajaran kemarin sudah kita awali dari praobservasi ya. Praobservasi itu hari Rabu ya Bu ya. Iya. 3 Mei kita mempersiapkan untuk praobservasi apa saja begitu yang kemudian yang disiapkan, kemudian yang sudah Bu Siwi akan lakukan nantinya pada saat kegiatan pembelajaran atau pada saat nanti saya observasi. Nah, selanjutnya hari Jumat ya Bu, itu kita sudah menjalankan kegiatan pembelajaran. Gimana Bu rasanya setelah melakukan kegiatan pembelajaran lega? Oke, nah tahap ini adalah tahap pasca observasi. Ya, di sini saya mau bertanya terlebih dahulu begitu ya. Untuk kegiatan ini tujuan yang diharapkan dari Bu Siwi setelah kita melewati beberapa alur tadi dari praobservasi, observasi sampai pasca observasi, apa itu Ibu? Sebagai guru ya Bu ya, saya ingin bisa menjadi guru yang lebih berkompeten dengan bisa menyiapkan pembelajaran yang lebih baik lagi dari pembelajaran sebelumnya. Itu sih harapan saya. Harapannya baik, jadi merasa ingin meningkatkan gitu Iya. Bu, meningkatkan kompetensinya begitu ya. Iya. Lalu di sini saya bertanya terlebih dahulu, perasaan Ibu ya setelah kemarin kegiatan pembelajaran itu loh Bu, sudah dilakukan gitu ya di kelas 11 MIPA 1 begitu ya. Bagaimana Bu perasaannya setelah berjalan? Perasaannya lega dan senang ya Bu Ida, karena dengan kegiatan supervisi kemarin yang dilakukan itu saya jadi lebih mempersiapkan pembelajaran dari segi materinya, terus saya juga mempersiapkan jadi ada ice breaking dan roda emosi yang memang sebelumnya saya jarang melakukan seperti itu. Ya, Siswa juga lebih senang, antusias, dan aktif pada saat mengikuti pembelajaran kemarin. baik. Jadi perasaannya sudah menjalankan itu ada kondisi-kondisi yang persiapannya lebih maksimal Iya, begitu ya betul. Bu ya. Iya. Dari yang tadi ingin meningkatkan kompetensi begitu ya. Nah, kita di praobservasi itu menentukan kan waktu itu Bu Siwi menentukan tujuan pembelajaran dan strategi pembelajarannya apa. Bagaimana Bu ketercapaiannya ketika kegiatan pembelajaran dilakukan? Untuk tujuan pembelajarannya tercapai ya Bu. Jadi di akhir siswa itu bisa menentukan, menjelaskan terjadinya pemanasan global. Terus mereka juga bisa mengidentifikasi penyebab dan dampak dari pemanasan global. Yang terakhir mereka dapat memecahkan untuk mengatasi permasalahan tentang pemanasan global. Itu untuk tujuan pembelajarannya dapat 3 tercapai. berarti Bu. 4. Iya, 4. 3. Tadi yang pertama bisa mendeskripsikan Iya. gitu ya, kemudian mengidentifikasi, selanjutnya kemudian bisa menguraikan gitu ya Iya. tentang pemanasan global itu, kemudian mencari pemecahan Pemecahan masalah. 4.
Oke, untuk tujuan ya berarti tercapai ya Bu ya. tercapai. Lalu untuk strategi pembelajarannya. Untuk strategi pembelajarannya juga tercapai karena saya memakai diferensiasi pembelajaran yang berdiferensiasi dan KSE. Apa Bu? Keterampilan itu ya, Keterampilan sosial emosional, ya. Dua-duanya kemarin dijalankan ya. Dua-duanya kemarin dijalankan. Oke, baik. Jadi untuk strateginya diferensiasi dan KSE berjalan berarti ya Bu ya. Nah, dari yang sudah berjalan kemarin ya Bu, tentu di situ ada hal-hal yang dipertahankan gitu ya, hal-hal yang dipertahankan dari rencana yang sudah dibuat, sudah dilaksanakan itu. Kemudian juga ada hal-hal yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki. Bisa digali dari kemarin pembelajaran yang sudah ada Ibu. Untuk yang perlu dipertahankan ya Bu ya, mungkin untuk yang pembelajaran berdiferensiasi dan KSE itu akan saya pertahankan di saat saya melakukan pembelajaran. Terus untuk penggunaan ice breaking dan roda emosi itu yang perlu dipertahankan, sedangkan yang untuk hal yang perlu diperbaiki karena kemarin tujuan pembelajarannya itu terlewat. Saya sampaikan pas di awal, tapi alhamdulillah di akhir pembelajaran tujuan pembelajaran di akhir pembelajaran itu tercapai, meskipun di awal saya kelupaan menyampaikan tujuan pembelajaran ya. belum disampaikan, gugup. Terus ada kendala teknis juga kemarin di LCD di video pembelajaran yang sebelumnya kan saya memberi video pembelajaran tentang pemanasan global, cuma di LCD itu tidak nampak videonya. Jadi saya meminta anak langsung mengamati di HP masing-masing. Itu kendalanya. Yang ketiga, pada saat refleksi pembelajaran itu saya baru sebatas menyimpulkan bersama. Oke. Ya, terus mungkin bisa menambah ice breaking lagi karena saya kan kemarin ice breakingnya hanya di awal, di pertengahan mungkin akan saya tambahi itu untuk menambah ice breaking lagi biar mereka menjadi lebih semangat lagi. Terus variasi konten materi yang lebih bervariasi depannya. Ya, berarti bisa di sini untuk hal-hal yang dipertahankan gitu ya dan juga ingin diperbaiki. Pembelajaran berdiferensiasinya sudah berjalan begitu ya kemarin. Strateginya untuk diferensiasi konten dan proses ya, konten dan prosesnya baik itu dipertahankan karena bisa ya Bu ya, bisa membangkitkan potensi siswa ya. Berarti ini terlaksana gitu ya, keberhasilannya ada begitu ya Bu ya. Ya baik. Kemudian tadi sebenarnya ice breaking itu ini Bu, ini sharing aja ya. Ice breaking itu kan juga masuk bisa untuk kegiatan yang kompetensi sosial emosional itu ya Bu ya. Nah pengadaannya sih tidak harus banyak juga Bu begitu ya, tetapi kalau itu disesuaikan juga dengan kebutuhan begitu ya, kebutuhan untuk pengembangan anak gitu ya. Ya anak tadi posisinya misalkan memang jenuh atau mungkin diskusi sudah tegang gitu ya, sudah berpikir banyak, ya betul bisa untuk diadakan ekspresi, tapi bisa juga dengan melakukan refleksi juga bisa gitu ya. Ya kemudian tadi tujuannya ya kemarin saya juga menyimak terlupakan ya Bu. Ya enggak apa-apa Bu, nanti karena memang tujuan itu menjadi awal sih nggih. Menjadi awal untuk kita memulai begitu ya. Nggih, jadi anak-anak juga bisa dipersiapkan begitu. Ya. Tadi Bu Siwi sudah bisa mengidentifikasi berarti ya Bu untuk hal-hal yang dipertahankan dan juga hal-hal yang diperbaiki. Lalu kalau ini diambil sebagai bentuk rencana aksi gitu ya, atau kemudian rencana tindak lanjut untuk bisa mempertahankan dan juga memperbaiki itu, apa yang akan Bu Siwi lakukan? Tindak lanjutnya mungkin saya akan lebih mempelajari lagi ya Bu tentang diferensiasi kelompok itu dengan melihat, mungkin di YouTube kan banyak video-video dari Bapak Ibu guru yang memang sudah
mempelajari tentang diferensiasi kelompok, jadi mungkin lebih mempelajari itu. Yang kedua itu mungkin saya juga akan mengikuti pelatihan tentang penggunaan media pembelajaran ya. Kayak misalnya itu Canva, saya mungkin akan mengikuti pelatihan online karena menurut saya pas kemarin-kemarin itu belum perlu ya. Tetapi setelah kita sering ngobrol kayak gini tuh jadi merasa oh ternyata perlu juga ya kita belajar ini untuk menambah media dalam pada saat kita mengajar gitu. Jadi biar anak menjadi lebih semangat dan senang karena pembelajarannya berbeda dari yang biasanya. Selain itu juga karena di sini mungkin banyak yang sudah ikut CGP ya, jadi bertukar pikiran dengan teman sejawat. Baik. Iya, itu rencananya berarti Nggih. ada 2 ya Bu. Ada 2, yang pertama lebih lagi menguasai tentang pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Ya, kalau kemarin baru 2, itu berarti nanti ditingkatkan lebih banyak lagi dengan tadi melihat YouTube begitu ya, melihat contoh-contoh di YouTube atau berdiskusi dengan rekan sejawat. Ya, bisa juga praktek baiknya gitu ya Bu. Iya. Ya, praktek baiknya itu. Lalu ada lagi Bu, tadi Canva ya. Canva. Baik. Selanjutnya tadi sudah ada rencana yang ingin dilakukan. Nah ini untuk waktunya kapan Bu kira-kira? Secepatnya ya Bu, karena kan mungkin ini ada libur jeda sebelum tahun ajaran baru, mungkin saya bisa mengikuti pelatihan online atau berdiskusi dengan teman sejawat itu pas di saat ini. Jadi eksekusinya atau saya actionnya itu pas di tahun ajaran baru bisa saya langsung mempraktekannya. Oke, baik. Ada waktu gitu ya? Iya, ada waktu untuk belajar ya, tidak bersamaan dengan pembelajaran gitu Iya. ya. Lalu siapa Ibu yang akan dilibatkan ini untuk membantu atau mendampingi Ibu begitu ya? Ya, mungkin Bu Ida. Bu Ida kan juga sudah lebih dulu lah ya mengenal tentang pembelajaran berdiferensiasi. Salah satunya mungkin Bu Ida, terus teman-teman yang memang sedang mengikuti pelatihan CGP atau yang sudah jadi GP dan teman sejawat. Baik, itu ya. Lalu untuk ukuran keberhasilannya Bu, yang kira-kira nanti didapatkan dari tadi rencana tindak lanjut terus yang sudah dilibatkan waktunya ini, ukuran keberhasilannya nanti seperti apa? Ya, saya berharap kemampuan saya menjadi lebih bertambah ya Bu. Terus dalam pembelajaran saya lebih bisa mempersiapkan pembelajaran dari segi materi, mungkin terus dari segi medianya. Itu yang ukuran keberhasilan yang saya harapkan setelah saya mengikuti pelatihan Canva atau setelah saya berdiskusi tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Baik ya, jadi harapannya meningkat begitu tadi ya, Oke. seperti yang tujuan awal tadi ya Bu. Oke, prosesnya seperti itu. Ya, dari diskusi kita nih Bu dari awal tadi ya tentang tujuannya, kemudian Ibu mengidentifikasi gitu ya bahwa apa potensi yang perlu saya pertahankan atau potensi yang kemudian ingin saya perbaiki. Lalu kemudian ada rencana tindak lanjutnya, keterlibatannya juga gitu ya, actionnya kapan. Nah dari semua perbincangan kita ini ada yang ingin diperkuat atau hal yang bisa Ibu sampaikan lagi? Perasaannya lega ya Bu, karena kan Bu Ida mendampingi saya dari proses terus pada saat observasi dan pasca saya merasa jadi lebih tertantang. Saya bisa mengukur keberhasilan dan memperbaiki kekurangan saya selama pembelajaran dari segi dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi. Jadi saya lebih merasa jadi tertata untuk mempersiapkan pembelajaran yang lebih baik lagi dari pembelajaran yang sebelumnya. Baik, ada tantangan tapi juga di sini ada hal yang bisa didapat. Iya. Bagaimana prosesnya selama ini, nyaman atau bagaimana Bu? Setelah berdiskusi sama Bu Ida merasa nyaman ya Bu, karena kan sebelumnya saya mau ngajar ya udah masuk aja tanpa mempersiapkan media yang seperti kemarin ice breaking juga saya jarang, tapi setelah kemarin diminta bantuan sama Bu Ida jadi lebih berpikir berarti harus mempersiapkan pembelajaran yang memang sesuai begitu nggih, harus ada kebutuhan sesuai dengan kebutuhan anak, harus ada ice breakingnya.
Terus Salah ada- satunya itu. Iya, Bu, ya. salah satunya itu Satunya. jadi lebih paham mungkin tentang pembelajaran yang berdiferensiasi dan KSE, karena sebelumnya kan KSE itu apa sih juga bingung. Ya, sebenarnya sih kalau ya saya juga sharing aja ya Bu. Nggih. Pembelajaran yang sudah kita lakukan di kelas-kelas itu menurut saya sebenarnya Bu Siwi juga sudah menjalankan. Cuma mungkin definisinya Iya. definisikan atau disebutkan gitu ya, ini pembelajaran apa, atau mungkin dibikin tadi perencanaan, Nggih. yaitu dengan seperti ini jadi lebih jelas berarti ya Bu, Nggih, jadi lebih jadi runtut dan memahami begitu ya. Nanti dari tujuannya apa, hasil akhirnya bagaimana. Baik, ya untuk diskusi pasca observasi saya rasa cukup ya Bu. Nanti bisa kita tambahkan lagi atau kemudian di pertemuan pembelajaran berikutnya kita bisa melihat lagi actionnya Bu Siwi gitu ya. Iya. Di kegiatannya gitu ya, tinggal nanti setelah itu bisa menjadi praktik baik gitu ya untuk Bu Siwi dan juga untuk teman-teman yang lain. Ya, terima kasih untuk waktunya Bu Siwi di pagi ini gitu ya. Kalau ada hal yang kurang berkenan saya juga minta maaf. Mungkin ya ini istilahnya kita mitra ya Bu, bukan saya yang paling bisa gitu ya. Saya juga belajar karena kan kita juga berbeda mapel gitu ya. Iya. Saya BK untuk layanan BK, Bu Siwi mata pelajaran, ada beberapa hal yang berbeda, tetapi di sini dasarnya kan sama gitu ya. Kita mempunyai tujuan untuk bisa memfasilitasi murid gitu ya agar tercapai pengembangan potensinya begitu dalam belajarnya. Ya, terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Ida. Ya, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.